Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Mubarakah, hadirin wal hadirat, insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Di pagi yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk melanjutkan ta'lim kajian kitab Hikam dan syarahnya yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah dan Imam Ibnu Ajibah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika Qissatul Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu min hamlihi jildath thawri ala dhahrihi hina sami'tuha min asy-syaikhi miraran hina mulaqati syaikhihi al-Kharrazi wa kansihi as-suqa wa isti'malihi al-girbah liyusqin nasa. Kadza sami'tuha min asy-syaikhi miraran wa lam aqif 'alaiha 'inda ahadin mimman 'arafa bihi. Wanzur madza jara lahu ma'a ibn al-Arabi 'inda qawlihi rubba 'umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Wa kadza qissatu Syashtari radhiyallahu anhu ma'a syaikhihi Ibn Sab'in lianna Syashtari kana waziran wa aliman wa abuhu kana amiran falamma arada ad-dukhula fi tariqil qaumi qala lahu shaykhuhu la tanalu minha shay'an hatta tabi'a mata'aka wa talbasa kushabatan wa ta'khudhu bandiran wa tadkhulu as-suqa fa fa'ala jami'a dzalika. Wa min dzalika, dan di antara kisah atau cerita khumulnya para ulama ya. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang khumul ya. Khumul saudara-saudara adalah sebagaimana kita sudah bahas pada kajian lalu, ketika seseorang ya sudah bisa ya menghilangkan dalam dirinya sifat ingin terkenal, bahkan sebalik sifat ingin dihormati dan terkenal, bahkan sebaliknya dia sudah bisa ketika kumpul dengan orang itu merasa jadi orang biasa. Itu makanya orang khumul itu ketika udah kumpul dia ngerasa biasa-biasa aja. Kalau dia pejabat dia nggak ngerasa hebat, kalau dia orang alim dia nggak merasa harus dihormati berlebihan ya, kalau dia orang kaya begitu juga, kalau dia orang soleh dia nggak merasa harus dihormati karena kesolehannya. Nah itu khumul. Nah sekarang kita bahas bagaimana kisah-kisah para ulama dalam kekhumulannya. Wa min dzalika, dan di antara kisah yang menjelaskan bagaimana kekhumulan seseorang itu, Qissatul Ghazali radhiyallahu anhu, adalah bagaimana kisah khumulnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kita tahu Imam Ghazali, beliau ulama besar, sahibul muallafat allati sarat bihar rukban washtaharat ila aqasil buldan. Imam Ghazali itu karangannya
beliau tinggal di Baghdad. Bahkan sebelum di Baghdad, ya beliau tinggal di Nizamiyah. Nizamiyah itu sekarang ya wilayah-wilayah dekat Iran sana. Ya dulu satu wilayah dulu. Dulu Baghdad, Iran itu ya begitu masyhurnya. Tapi Imam Ghazali bahkan sampai Maroko. Imam Ghazali itu zaman itu gitu, saya membayangkan ya, membaca buku-buku cerita, belum ada pesawat, belum ada teknologi kayak sekarang, di mana orang tinggal searching sebentar lewat Google, semua info bisa tahu. Zaman itu dengan jarak bukan cuma ribuan, itu sudah mungkin puluhan ribu kilometer ya, tapi Imam Ghazali itu terkenal. Berarti kan udah top banget itu kalau ukuran terkenal pada masa itu, di mana sebuah karya itu dibawa itu pakai onta, pakai keledai, dan butuh puluhan atau butuh bulanan atau bahkan sampai tahunan. Tapi Imam Ghazali sudah sangat terkenal. Ya. Begitu terkenalnya Imam Ghazali sebagai orang yang alim, berarti kan orang hebat dong. Dia kalau kemana aja dihormati Imam Ghazali. Man huwa Al-Ghazali? Wah, langsung orang. Siapa yang gak kenal Al-Ghazali? Gitu. Tapi begitu terkenalnya beliau, begitu hebatnya beliau, ternyata khumulnya Imam Ghazali luar biasa. Min hamlihi jildat thawri ala dhahrihi. Imam Ghazali itu biasa itu bawa kulit lembu ala dhahrihi, di punggungnya. Ya. Pernah lihat di sini ada kiai besar pas korban kulit sapi digotong sama dia. Dia pasti nyuruh merebut kan. Lu yang pantas, lu, gua nggak pantas bawa gitu katanya gitu. Jangan kiai besar, imam aja nggak mau disuruh ngangkat, enggak. Lu aja ngangkat, gua imam suruh ngangkat, lu pantas merebut tuh kalau gitu. Hina mulaqati Syekhihil Kharrazi, ketika bertemu dengan gurunya Imam Ghazali yang sufi itu Al-Kharraz, tukang sol sepatu. Wa kansihis suqa, dan bagaimana Imam Ghazali nyapu pasar. Di pasar nyapu biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Nah kalau orang sekarang ngelihat ada kiai atau apa tokoh di jalanan nyapu, wah ketangkap Satpol PP nggak pakai masker nih katanya gitu. Kalau sekarang nyapu dianggap ketangkap siapa? Satpol PP nggak pakai masker. Itu biasa Imam Ghazali. Bahkan wasti'amadihil girbah liyusqin nasa. Imam Ghazali itu bawa girbah. Girbah itu kulit kambing yang diseset dari leher sampai dubur kambing utuh, dipakai buat naruh air. Dulu wadah air itu bukan galon, tapi kulit kambing gitu. Nah itu orang Arab menyebutnya girbah namanya. Saya pernah lihat waktu saya ke Uzbek, ke makamnya Imam Bukhari dan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Di makam Imam Bukhari itu ada semacam museum bukan museum, itu yang menyimpan macam-macam, itu museum ya, benar ya, museum. Salah satunya saya melihat bagaimana orang pada zaman itu ngambil air dengan girbahnya masih ada ya, model-model, walaupun girbah bukan zaman itu, tapi kayak gini girbah itu masih asli. Ya itu kambing, dia disesetnya itu utuh tuh, set utuh, nggak rusak. Saya nggak tahu tekniknya. Nah itulah girbah. Imam Ghazali itu girbah digotong. Singkat cerita, wadah air tapi dari kulit. Itu di jalan orang kalau ada yang minum. Kada sami'tuha minasy-syaikh miraran. Saya, kata Imam Ibnu Ajibah, dengar cerita ini dari guru saya bolak-balik itu. Artinya bagaimana khumulnya Imam Ghazali ya. Nah,
Lah oleh karenanya lihatlah juga wanzur ma jara lahu ma'abni al-Arabi inda qawlihi rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Dan lihatlah juga apa yang terjadi antara Imam Ghazali dan Imam Ibnul Arabi ketika dia berkata rubba umrin, betapa banyak umur seseorang itu katanya, ittasa'at amaduhu, yang hidupnya panjang, luas. Ittasa'at itu luas, amaduhu ay az-zaman wal waktu, waktunya luas. Orang dikasih hidup, umurnya panjang, waktunya luas, tapi sayang, wa qallat amdaduhu, sedikit anugerah yang dia bisa terima dari Allah Subhanahu wa taala dari umurnya itu. Umurnya panjang, tua, tapi anugerah dari Allah pada dia yang sifatnya rohani ya sedikit. Ini yang sifatnya rohani. Kalau para sufi itu kalau berbicara anugerah itu pasti sifatnya rohani ya. Udah selesai dah. Kalau kita kan mohon maaf ya, makhluk-makhluk materi secara umum. Ini kalau ngelihat orang berkah itu pasti ukurannya materi. Wah si Fulan berkah tuh sekarang, kenapa? Anaknya pada kaya semua. Nah gitu ukurannya. Yang satu sukses di Tanah Abang, satu jadi pemborong, satu jadi notaris, ada notaris di sini ya. Satu jadi pokoknya lah bangsa yang kaya-kaya gitulah, dianggap itu berkah. Ya. Apa salah Pak? Ya nggak salah juga. Memang sebegitu orang ngukur berkah. Tapi kalau kita baca bagaimana sejarah-sejarah atau kitab-kitab atau penjelasan ulama-ulama dulu, itu kalau bicara al-amdad, pemberian, anugerah Allah itu tidak yang seperti itu, tapi sifatnya yang rohani. Si Fulan berkah tuh. Kenapa? Masya Allah anaknya ahli ibadah semua. Lah begitu. Anaknya apa? Ahli ibadah. Nah kalau yang tadi kan anaknya yang satu pedagang sukses, satu pejabat, satu ini, satu itu. Ukurannya sudah beda. Nah. Wa kadzalika qissatus Syastari. Begitu juga cerita seorang yang bernama Asy-Syastari. Asy-Syastari radhiyallahu anhu ma'a syaikhihi, ketika beliau ngaji sama gurunya. Ibnu Sab'in, namanya Ibnu Sab'in, nama gurunya Syekh Ibnu Sab'in. Kalau diartiin artinya anak 70 gitu loh. Tapi itu ya jangan diartiin orang nama. Ya, nama gitu. Lianna Syastari kana waziran wa aliman wa abuhu kana amiran. Asy-Syastari ini sebelum belajar ilmu tasawuf sama seperti Imam Ghazali, bukan berarti Imam Ghazali itu tak ngerti ilmu tasawuf, tapi masuk mengamalkan tasawuf itu sesuatu yang beda. Orang pinter ilmu fikih belum tentu ngamalin fikih, kan begitu kan? Orang pinter ilmu tasawuf boleh jadi konsep-konsep tasawuf dia hebat, ngamalin belum tentu. Lah, kalau kita ngaji kitab-kitab ini, beliau-beliau ini mengatakan tasawuf itu bukan konsep yang hanya dihafalkan, tapi diamalkan. Maka saya ada orang pernah cerita, dia ikut kelas tasawuf di Jakarta, lebih tepatnya kelas eksekutif, karena yang beliau ini, yang bersangkutan ini ya termasuk eksekutif lah. Yang ngajar Profesor Dr. Fulan, saya nggak sebut namanya. Ya, dia bingung tuh ikut kelas tasawuf itu. Wah, namanya akademisi, orang kalau sudah profesor, doktor itu dulu paling tinggi tuh kan. Di atasnya kan kopiah udah nggak ada lagi. Kalau udah profesor, doktor udah paling tinggi kan sekolahnya. Di atasnya udah nggak ada lagi apa namanya, tinggal kopiah. Udah habis ya sekolahnya, udah habis. Wah, kalau bicara atau tentang konsep-konsep tasawuf, top. Satu saat ini muridnya cerita,
runtuh katanya kepercayaan saya pada beliau gara-gara pada saat sedang ngajar rupanya ditelepon seseorang nih, beliau ini sang dosen ini, sang guru ngajarnya di sekitar situlah Senayan apa Tamrin. Rupanya beliau ditunggu satu kegiatan, ya, ditunggu satu kegiatan, lupa mungkin saat ditelepon itu jawab, oke, on the way katanya. On the way katanya, saya lagi jalanin, udah deket. Dia menyebut satu daerah di posisi di mana dia bilang udah deket dari kegiatan itu, paling sekian menit lagi. Muridnya bingung nih. Lah kita ngaji tasawuf katanya. Guru kita profesor, doktor yang udah tinggi banget udah, di atasnya lagi tinggal apa tadi? Kopiah udah. Lah katanya, kok nggak diamalin katanya. Berhenti dia. Nah, tasawuf ini bukan tentang menghafalkan konsep, ya, tahu definisi, ya. Bukan sekedar tasawuf, ada menyebutnya tasawuf falsafi. Kalau bicara filosofi tentang tasawuf dia hebat gitu ya. Tapi tasawuf itu fi istilahil qaumi, dalam istilah ulama atau orang-orang yang mengamalkan tasawuf, al-qaum ini sebutan untuk istilah ulama-ulama atau orang-orang pengamal tasawuf. Yang lebih penting itu adalah at-tasawuf al-amali, tasawuf yang diamalkan. Makanya saudara-saudara, boleh jadi ada petani, pedagang, dia kalau dibaca Quran aja nggak fasih, tapi mungkin lebih sufi daripada yang tadi disebut itu. Karena ini diamalin langsung, sabarnya benar-benar diamalin, syukurnya benar-benar diamalin, khumulnya benar-benar diamalin. Dia biasa ya tidak memperlihatkan diri, bahkan ya dia tidak ingin dirinya dimuliakan, bahkan dia biasa melakukan perbuatan yang mungkin di dalam pandangan orang itu perbuatan rendah, tapi dia tak merasa rendah, memang dia biasa aja. Nah, ini dulu ada seorang namanya Asy-Syastari, di sini diceritakan. Kana waziran, dulu seorang menteri, wa aliman, dan alim lagi. Udah menteri, alim, tinggalnya di Andalusia. Ya, Andalusia atau dulu Spanyol Maroko itu satu kawasan, walaupun dipisah sama laut atau selat. Selat apa namanya? Gibraltar, terkenalnya Gibraltar. Ya, orang barat menyebut Gibraltar biasa. Orang Arab menyebut Jabal Tariq. Apa namanya? Jabal Tariq. Ya, biasa penamaan itu. Orang Arab menyebutnya Isbilia. Orang Barat menyebut Sevilla. Saya udah pernah ke sana tuh. Ya, Isbilia. 2 kali saya ke Maroko, saya 3 kali ke Spanyol, 2 kali. Saya baca kitab-kitab klasik, namanya yang klasik dan sekarang gitu. Ya, pelafalannya jauh. Orang Arab bilang Isbilia, orang Barat bilang apa tadi? Sevilla. Saya sana lihat bagaimana istananya itu dari zaman Arab, zaman Islam. Kemudian saya pindah, ini udah zaman Kristen, tapi satu lingkungan. Nah, Isbilia. Nah, terus Toledo itu kalau Arab menyebut Tulaitilah. Jauh banget kan? Toledo orang sana bilang apa? Tulaiti ya. Itu. Kalau Malaga mirip dah. Malaga kalau dulu dalam tradisi Arab atau Islam menyebutnya Al-Maliqi. Mirip. Kalau Cordova sama, Cordoba sama. Yang agak jauh tadi itu Toledo, Arabnya apa tadi?
Tulaitilah, jauh banget kan itu. Tulaitilah. Nah, Syastari ini orang yang dulunya di daratan Andalusia meliputi Spanyol sampai Maroko, menteri, ya alim ya menteri. Wa kana abuhu amiran, bapaknya bahkan seorang gubernur. Falamma arada ad-dukhula fi tariqil qaumi, rupanya pengen mengamalkan tasawuf, menemui gurunya nggak terkenal, Pak. Jadi kalau guru-guru tasawuf zaman dulu itu kadang terkenal, kadang nggak terkenal. Tapi mereka pasti sesama alim tasawuf, dia bisa ngunjukin, lo kalau mau benar-benar ngamalin ke sono. Nah itu. Qala lahu syaikhuhu. Begitu yang mau jadi santrinya menteri, pinter, menteri, apa kata gurunya? La tanalu minha syai'an hatta tabi'a mata'ak. Oh, kamu enggak, percuma dah lo katanya. Lo kalau mau ngaji sama gua, kalau kata orang Betawi, mau ngaji sama gua begini, lo kalau masih kayak gini susah. Lah datang masih pakai Mercy, mau ngaji tasawuf. Ya kan gitu, datangnya pakai Mercy. Wah. Segalanya masih bagus, pakaiannya. Kalau kau sudah bisa jual itu semua, watalbas kusyabah, dan kau bisa memakai kusyabah itu baju biasa. Jadi sama-sama baju kan kita tahu yang harga mahal sama yang biasa. Lu pakai baju biasa. Wa ta'khudhu bandiran wa tadkhulus suq. Ntar kau beli bandir. Bandir sejenis rebana, kayak rebana. Ntar ke pasar. Baik guru, dikerjain itu. Segala kemewahannya dijual. Dia pakai baju biasa, dia beli rebana. Ini menteri loh, mau belajar tasawuf datang ke gurunya gitu. Rupanya orang kalau mau masuk menjadi sufi yang luar biasa itu salah satu langkahnya khumul, suqutul manzilah indan nas. Dia harus menjatuhkan dirinya di hadapan manusia. Dia merasa tidak ada apa-apanya dirinya. Kenapa? Orang kalau di hadapan manusia dia sudah bisa merasakan dirinya bukan siapa-siapa, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang kalau dia masih merasa saya menteri, saya kaya, saya alim, saya soleh, saya ini, saya, dia masih menyebut dirinya saya di hadapan manusia. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala jadi nggak kelihatan. Dia sholat, dia nggak pernah bisa merasakan kehadiran Allah dalam sholatnya. Kenapa? Allah mahjub, Allah terhalang dengan dirinya sendiri. Makanya apa yang pertama harus dilakukan? Khumul dulu.